Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak kok suaranya sedikit. Adik-adik, tolong adik-adik tenang sebentar, karena paling ya 15 menit yang akan datang kita sama-sama menyimak. Mungkin dicari cara Pak, mungkin diselang-seling. Satu bapak mengapit satu anak terus begitu, nanti biar tidak mengganggu sholat kita. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammad la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, dan adik-adik jamaah salat tarawih Masjid At-Taqwa yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah hari ke berapa Pak? 12 malam 12, berarti 2 minggu ya, 2 pekan, hampir 2 pekan ya. Mudah-mudahan siam kita tahun ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya pahala siam Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah menghapus dosa kita di antara Ramadan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk memperoleh ketenangan dalam hidup. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Syaratnya yang pertama adalah innalladzina amanu, orang yang beriman. Setelah kita punya iman, diteruskan dengan kalimat wa amilus sholihah, yang beramal soleh. Beramal soleh itu merupakan investasi dunia dan akhirat. Kita sering mendengar hadis Rasulullah, idza matabnu adama inqata amalu ila min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bih aw waladun salihun yatmuna. Jadi sedekah merupakan bagian amal soleh yang akan menemani kita nanti di yaumul qiyamah. Lalu syarat apa yang ingin mendapatkan ketenangan hidup dan tidak ada rasa khawatir? Allah melanjutkan dengan kalimat wa aqomus sholah, melaksanakan sholat, wa atawuz zakah, dan melaksanakan zakat, memberikan zakat. Kalau kita di Muhammadiyah ada lazismu, kita upayakan zakat kita disalurkan melalui lazismu kita. Kenapa harus lazismu? Karena lazismu sudah las nasional dan ada undang-undang yang menjerat umat Islam. Ada 2 undang-undang yang menjerat umat Islam. Yang pertama adalah undang-undang zakat, yang kedua adalah undang-undang wakaf. Wakaf manakala ditelantarkan 5 tahun berturut-turut, ada yang lapor dan menggugat, maka dendanya 500 juta atau kurungan 5 tahun. Ini harus hati-hati nih bagi penerima wakaf tanah. Setelah kita melaksanakan zakat, maka Allah melanjutkan dengan kalimat
lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahyanun. Ketika kita sudah melaksanakan 4 perkara itu, maka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Wala khaufun alaihim walahum yahyanun. Adik-adik kalau yang rame nanti nggak mau tanda tangan saya. Di bukunya nanti tidak ditandatangani oleh penceramah. Karena apa? Pasti tidak mendengarkan. Nanti yang mau ditulis apa kalau tidak mendengarkan? Maka tolong adik-adik mendengarkan 2. Hadirin yang berbahagia, pertanyaan kemudian, apa yang mendorong kita ketika Ramadan itu ibadahnya lebih kuat dari bulan-bulan yang biasa, yang tadinya nggak pernah qiyamul lail tiap malam? Ada pertanyaan, Pak, apa bedanya sholat tarawih dengan qiyamul lail? Ada pertanyaan yang masuk ke kita itu, apa perbedaannya? Apa Mas perbedaannya? Kalau tahajud harus tidur dulu. Ya, salah satu syarat, tapi bukan rukun. Tahajud nggak tidur juga boleh, nggak ada larangan. Nah, sebenarnya tahajud, qiyamul lail sama tarawih itu sama dengan air suli 5 itu, sama dengan aqua. Yang satu mereknya aqua, yang satu mereknya suli 5, air putih juga. Nah, itu yang kita pahami semuanya, sehingga kita di Ramadan itu memang diberikan kekuatan oleh Allah sebagai syahrul mubarak. Nah, ketika berbicara mubarak, maka cirinya adalah ziyadatum fil khair, meningkatnya kebaikan di antara kita. Pertanyaan kemudian, bagaimana kalau Ramadan juga tidak meningkat ibadahnya? Maka kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Tidak perlu menyalahkan orang lain, salahkanlah kita sendiri. Karena apa? Yang bertanggung jawab terhadap perbuatan adalah kita sendiri. Oleh karenanya, maka Ramadan oleh Rasulullah SAW dikatakan afdhalu shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah nilainya dan paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Makanya kalau di Ramadan kita sering mendengar apa? Menyediakan takjil, menyediakan buka bersama, menyediakan sahur, makan sahur dan lain sebagainya, karena memang kita mengejar afdol. Afdol itu bahasa sederhananya lah lebih utama dibanding sedekah lain di bulan yang berbeda. Hadirin jamaah sholat tarawih yang berbahagia, mudah-mudahan kita masih semangat, karena masih berapa hari lagi, Pak? Kita puasa berapa hari lagi? 2? Berapa? Kalau 30 berarti kita sudah laksanakan 11. Ya. Kalau 29 berarti kita tinggal ngurangin aja. Insya Allah kita lebarannya sama dengan pemerintah, insya Allah. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa kenapa kita bersemangat untuk menyediakan buka bersama di semua tempat, tidak di Masjid At-Taqwa saja.
Tadi saya perjalanan dari rumah ke sini ngelewatin beberapa masjid. Saya kebetulan mampir di salah satu masjid, disiapkan juga buka bersama. Dan itu tidak ditanya, kamu orang mana, dari mana. Pokoknya datang ke masjid itu, disiapkan buka bersama. Karena apa? Karena ingin mendapatkan min ajri so'imin sa'imun, ingin mendapatkan pahala puasa sebagaimana dilaksanakan oleh orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Artinya ketika kita menyiapkan buka puasa, menyiapkan sahur, itu sama dengan kita mendapatkan pahala double di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah pahala kita sendiri melaksanakan puasa, yang kedua adalah pahala dari orang yang telah berpuasa yang kita beri makan. Inilah yang oleh Allah sering dikatakan bahwa puasa pahalanya hanya untukku dan akulah yang akan memberikan pahala. Tidak disebut di situ 1000 kalikah, 2000 kalikah perbuatan baik itu, tapi Allah memberikan jaminan bahwa Allah lah yang akan memberikan pahala kepada orang yang sedang berpuasa. Pertanyaan kemudian, kalau nggak disebut itu banyak apa sedikit? Kalau nggak disebut itu kira-kira banyak apa sedikit, Pak? Banyak. Biasanya kalau tidak disebut banyak. Kalau disebut satu, pahala sholat wajib itu berapa? Pahala sholat wajib berjamaah berapa? Lebih baik 27 kali dari sholat biasa itu disebut. Sedekah juga disebut, satu jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 700, disebut, dibatasin. Tapi puasa tidak. Maka beruntunglah bagi orang yang berpuasa, dan kita berharap bahwa dengan puasa itu kita mendapatkan derajat takwa sebagaimana di akhir surat Al-Baqarah ayat 183. La'alaku tataku, mudah-mudahan kita mendapatkan derajat takwa. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ketika Kiai Haji Ayat Dimyati, beliau adalah mantan ketua wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Beliau memberikan tafsir la'alakum tatakun itu mempunyai dua dimensi. Pertama adalah dimensi ilahiyah, yang kedua adalah dimensi insaniyah. Ketika kita mengatakan bahwa dimensi insaniyah, maka ketika kita melaksanakan puasa, mudah-mudahan kita mendapatkan derajat takwa. Akan tapi ketika kita berbicara dimensi ilahiyah, maka dengan melaksanakan puasa pasti akan mendapatkan derajat takwa. Manakala puasa kita imanan wahtisaban, ghufirallahu ma qadama min dzanbi. Sudah berapa menit, Pak? Takut kebablasan? 2 menit lagi ya? Berapa, Pak? 30. Jangan lama-lama, jamaahnya sudah ngantuk. Jadi Bapak sekalian, sesungguhnya kita ini hidup di dunia itu tugasnya hanya satu, keinginannya satu. Apa keinginannya? Keinginannya kita adalah diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Muhammadiyah pasti hafal dengan hadis ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu orang Muhammadiyah itu hafal sekali.
Dalil ini udah di mana-mana dibawa. Akan tapi kita sebagai umat Muhammad, maka disebutkan di surat Al-An'am 162, Allah menyampaikan kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Pertanyaan kemudian, sudahkah kita berserah diri kepada Allah secara totalitas sebagaimana dimaksudkan dalam surat Al-An'am ayat ke-162. Sekali lagi, ini yang bisa tahu bukan orang lain, tapi yang bisa tahu adalah diri kita sendiri. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Orang lain tidak tahu perbuatan kita. Saya pernah bekerja di daerah Sudirman, Cis Plaza, Pak. 11 tahun kami di sana. Teman kami banyak, ada yang dari Cilengsi, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Depok. Ada kejadian yang menurut saya lucu. Teman saya yang dari Cilengsi itu, kalau dari rumah pamitnya puasa, Pak. Dia sahur sama istrinya, sama anaknya. Setelah sampai kantor jam 10 manggil office boy. Mas, sini mas, tolong bikinkan kopi. Bikinkan kopi, nanti terus ngerokok 1 batang. Dia nggak makan lagi itu sampai sore, Pak. Sampai rumah ditanya istrinya, tadi puasa nggak, Pak? Puasa, katanya gitu. Padahal jam 10 udah minum kopi sambil ngerokok 1 batang. Ini terjadi, Pak, di kalangan pekerja di daerah Sudirman, Kuningan, Gatot Subroto itu. Saya tanya teman-teman di kantor lain, banyak yang melakukan itu. Ternyata apa? Puasanya hanya karena takut sama istri dan anak. Takut dengan manusia. Nah, ketika seperti itu, maka syarat imanan wahtisaban ghufirallahu ma qaddama min dzanbihi itu tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat yang mengaku sebagai umat yang ingin diaku oleh Nabiullah Muhammad SAW, maka kita harus memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, karena Rasulullah menyampaikan afdhalu shadaqah shadaqatan fi Ramadan, karena sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Lalu yang terakhir yang ingin sampaikan bahwa dengan melakukan, dengan mengerjakan sedekah itu, Allah akan menjamin innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullahu qardhan hasanah yudhafa'u lahum wa lahum ajrun karim. Sungguhnya orang-orang yang bersedekah itu, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Allah akan melipat gandakan balasannya, dan balasan yang mulia bagi orang-orang yang bertakwa adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita, membimbing jiwa kita, membimbing rohani kita, supaya kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita hidupkan Ramadan kita mumpung Allah berikan kesempatan kepada kita.
mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kalau kita tidak bisa sholat tarawih di masjid dengan berbagai macam keadaan, kita sholat di rumah sendiri juga boleh, berjamaah sama istri anak juga boleh. Yang penting melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, dan Allah berikan keberkahan kepada kita, kehidupan yang lebih baik dari tahun yang kemarin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menghapus dosa-dosa kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.